ada 2 kelompok yang diamankan. 10 diantaranya itu adalah pengunjuk rasa dengan dugaan tindak pidana yang seperti kami sampaikan tadi. Kemudian 4 orang lainnya adalah tim paralegal dan medis. Ya, tim paralegal dan medis ini diduga melakukan tindak pidana tidak menuruti perintah atau dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang sebagaimana diatur di pasal 216 dan 218 KUHP. Perkenalkan, ya, saya bersama dengan Ketua Program Studi Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan bersama mahasiswa kami Cho Yonggi yang juga bersama-sama dengan teman-teman lainnya ya hari ini menjalani pemeriksaan dengan status sebagai tersangka. Nah, kami dari Prodi Filsafat UI tentunya ingin terus mengawal ya mahasiswa kami karena kami merasa bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa kami ini adalah bagian dari hak yang dijalankan oleh warga negara. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Ketua Prodi Filsafat Fakultas Ilmu Budaya UI untuk menyampaikan pernyataan sikap dari program studi Ilmu Filsafat FIB UI. Silakan, Ika Putri. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Ika Putri. Saya Ketua Program Studi Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya akan membacakan pernyataan sikap yang telah kami siapkan terkait menyikapi penangkapan mahasiswa, terutama mahasiswa kami dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Jadi, dalam sejarah pemikiran filsafat, kebebasan itu merupakan syarat mutlak bagi martabat manusia, sehingga ruang publik sepatutnya dipahami sebagai tempat munculnya tindakan dan suara warga negara. Kebebasan berekspresi dan berpendapat bukan hanya sekedar hak legal, tapi juga ekspresi terdalam dari keberadaan manusia sebagai makhluk politik. Nah, demokrasi yang sehat itu seharusnya memberikan ruang bagi perbedaan, kritik, dan partisipasi, bukan untuk mengekang dan membungkam sehingga penyalahgunaan kekuasaan untuk mengekang hak tersebut menjadi penodaan. Nah, berangkat dari prinsip kebebasan tersebut, kami dari Program Studi Ilmu Filsafat FIB Universitas Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa penangkapan dan penetapan tersangka terhadap sejumlah peserta aksi pada peringatan Hari Buruh Internasional yang lalu di Jakarta. Sebagai institusi pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kami menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan ini adalah fondasi penting berkehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadaban. Kami menerima informasi dari tim advokasi untuk demokrasi bahwa terdapat 14 orang yang ditangkap, termasuk salah satunya adalah Cho Yonggi, yang merupakan mahasiswa program studi ilmu filsafat FIB Universitas Indonesia. Yang kami sesalkan, Yonggi pada saat kejadian sedang bertugas sebagai tim medis lengkap dengan atribut dan perlengkapan medis, tapi tetap mengalami kekerasan fisik dan ditangkap. Penangkapan terhadap peserta aksi tersebut, terutama dengan kekerasan, menimbulkan pertanyaan serius dari kami mengenai penghormatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan sipil, termasuk perlindungan terhadap petugas medis dalam situasi aksi damai. Program Studi Ilmu Filsafat FIB UI akan terus mengawal mahasiswa kami dan memberikan perhatian penuh dalam proses hukum ini. Kami menghormati proses hukum yang berlaku dan masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Namun demikian, kami berharap dengan fakta-fakta yang kami sampaikan ini, pihak Polda Metro Jaya dapat meninjau kembali penanganan kasus ini secara objektif dan berkeadilan dengan mempertimbangkan posisi mahasiswa kami serta integritas tugas kemanusiaan yang ia emban saat itu. Kami percaya bahwa institusi kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan hak-hak warga negara secara seimbang. Karena itu kami berharap agar penanganan peristiwa ini tidak memperburuk citra kepolisian
di mata publik, khususnya pada generasi muda yang sedang menempuh pendidikan dan belajar aktif berpartisipasi kehidupan demokratis bangsa. Akhir kata, kami sampaikan komitmen dukungan moral dan akademik kepada mahasiswa tersebut, yaitu Yonggi, serta kepada semua pihak yang memperjuangkan keadilan dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu adalah pernyataan sikap dari program studi ilmu filsafat FIB UI. Di sebelah saya ini adalah Choi Yonggi, mahasiswa kami ya, yang juga menjadi salah satu yang diperiksa pada hari ini. Ya, perlu kami sampaikan bahwa khusus untuk Choi Yonggi ini berdasarkan dari informasi dan fakta-fakta yang kami kumpulkan, pada saat itu Choi Yonggi ikut di dalam aksi May Day dalam kapasitasnya sebagai tim medis ya, bersama teman-teman lainnya. Dan pada saat itu Choi Yonggi menggunakan atribut sebagai tim medis ya, berupa helm dengan lambang Red Cross ya, kemudian membawa bendera tim medis, dan di dalam tasnya juga berisi perlengkapan-perlengkapan untuk keperluan medis, dan juga di dadanya ya, ada juga tanda sebagai medis ya. Tetapi kemudian juga ikut ditangkap dan sempat diperiksa sebagai saksi, namun ternyata ya, statusnya meningkat ya menjadi tersangka. Padahal ada fakta-fakta yang tadi kami sebutkan. Tentunya juga Choi Yonggi ini adalah salah satu dari 14 orang lainnya yang dinaikkan status sebagai tersangka, yang tadi sudah kami tegaskan dari Prodi Filsafat bahwa kami mendukung ya pelaksanaan hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya ya, termasuk di dalam aksi-aksi yang berlangsung terkait dengan May Day kemarin. Dan terakhir kami juga menyampaikan bahwa ke-14 orang yang diperiksa sebagai tersangka ini dikenakan pasal 216 dan 218. Pasal 216 dan 218 KUHP ini adalah pasal yang menyatakan bahwa tidak membubarkan diri atas perintah dari aparat yang berwenang. Jadi bukan tuduhannya, sangkaannya bukan melakukan pengerusakan, bukan hal-hal lainnya, tetapi adalah terkait dengan permintaan untuk membubarkan diri. Nah, oleh karena itulah maka tentunya kita berharap ya di negeri kita penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk yang disampaikan dalam aksi-aksi ini, juga seharusnya dilindungi, termasuk juga dihormati oleh aparat penegak hukum. Ya tentu kami punya harapan ya setelah pemeriksaan ini, setelah kemudian fakta-fakta dikumpulkan kembali ya melalui proses pemeriksaan, itu dapat menjadi bahan pertimbangan ya agar kasus ini tidak perlu dilanjutkan. Dan terlebih lagi kami juga memikirkan dari kampus mengenai bagaimana kelangsungan akademik dari mahasiswa kami. Oleh karena itu kami akan terus mengawal proses kasus ini dan juga berharap akan ada perbaikan untuk demokrasi kita di masa mendatang. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.